Jemaat Fajar Baru, Shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita dan diberkati Tuhan hari ini. Amin. Amin. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah Tuhan. Pastikan kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung, apalagi iman yang besar. Namun lebih dari itu, iman yang benar adalah ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, sekalipun gunung itu tidak berpindah. Yang memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan, iman yang benar di hadapan Tuhan, kita kasih tepuk tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini umat-Mu Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
berkuasa atas hidup kami. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Engkau yang tidak pernah berubah Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami percaya kami mau selalu bersertamu Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu akan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Amin Tuhan Yesus. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kepadamu Tuhan yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami, yang tak pernah kecewakan kami Tuhan. Oh, kami mau berserah, kami mau berserah penuh hanya kepadamu. Kami Tuhan, sebab kasih-Mu besar, dan kasih-Mu besar dalam hidup kami. Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Meskipun masalah kami masih ada Tuhan, meskipun sakit penyakit kami masih ada Tuhan, tetapi kami mau tetap percaya dan beriman kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang punya kuasa atas hidup kami Tuhan. Engkau yang punya rencana terindah dalam hidup kami. Asal Engkau
kuasa-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari apapun yang kami hadapi. Masalah kami, pergumulan kami, tantangan kami, sakit penyakit kami mau taruh di bawah kaki Tuhan. Sebab Engkau yang terbesar dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Yesus terlebih besar. Amin. Ini pengakuan kami. Yesus terlebih besar Di dalamku, di dalamku, Engkau yang terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar Di dalamku selama-lamanya Engkau yang terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar Di dalam kami Engkau terbesar. di dalamku, Di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku
hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus bersuka cita sebab Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Kami dedikasikan ibadah siang hari ini hanya dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang siap bersuka cita. Katakan amin. Haleluya. Engkau yang datang bersama keluarga dan teman boleh saling berkati. Katakan kanan kirimu, bersuka cita dalam Tuhan. Bersuka cita dalam Tuhan. Bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau masuk ke hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan Yesus baik. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia, mari masuk. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun merangkak, amin. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Ya, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Tuhan hadir di tempat ini sekarang. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di tengah-tengah kita siang ini. Haleluya. Saat kami menyembah dan biarlah tangan-tangan kami terangkat memuji-Mu Tuhan. Dengan senang hati yuk. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata bagi kami dalam pujian.
setiap semua perbuatanmu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami semua di tempat ini mau memuji-Mu Tuhan, lebih lagi menyembah Engkau, meninggikan Engkau dengan segenap hati kami. Mari bersukacita dalam Tuhan. Hey. Segenap hati ya, katakan di hadapan Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, amin Tuhan Yesus. Ku angkat tangan ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari buat Tuhan yuk. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Here we go. Kau terbesar dan mulia, semua perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Umat yang bersukacita, sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, haleluya. Ku angkat tangan ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Orang yang bersukacita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari menari sukacita di hati. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua yang memuji Tuhan, tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Hey. Engkau yang terbesar dan mulia dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Ini hidup kami Tuhan, sama-sama. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memuji dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus, besar dan mulia, biarlah semua biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Kami memuji-Mu senantiasa dengan segenap hati kami Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang terbesar dan termulia. Haleluya. Kita mau berdoa pada sekolah ini.
Mari kita bawa mereka di dalam doa, kiranya Tuhan akan terus memberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan, pasti Engkau tersenyum melihat anak-anak sekolah minggu datang menghadap Engkau. Meskipun mereka masih kecil, masih sangat-sangat kecil, tapi kami percaya Tuhan mengasihi mereka, Tuhan akan terus menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Bersama dengan orang tua mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Bersama dengan guru-guru sekolah minggu mereka menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada suatu pun yang mustahil bagi Allah. Engkau dapat menyempurnakan yang kurang sempurna. Kuasa Allah menjaga, melindungi engkau. Tuhan Yesus memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan dipatahkan, kekuatan ilahi menyertaimu, orang tuamu diberkati oleh Allah. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa Tuhan menjamah, kuasa Tuhan memulihkan. Tidak ada mustahil bagi Allah. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Engkau berkati Tuhan mereka. Kuasa Tuhan melindungi, kuasa Tuhan tetap melekat bagi mereka. Kasih Tuhan melingkupi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka tetap menjadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, dan bagi guru sekolah minggu dan bagi teman. Di dalam nama Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu begitu melekat dengan Engkau. Ini doa kerinduan kami. Biarlah mereka tetap melekat kepadamu Tuhan. Dari sejak kecil, karena Tuhan tidak pernah menolak anak kecil. Tuhan mengasihi anak kecil. Tolong guru-guru sekolah minggu dengan penuh kesabaran daripada Allah mendidik, mengajar mereka untuk hidup takut dan melakukan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan. Berkebenaran firman Allah mengatakan, sekali-kali aku tidak meninggalkan Engkau. Bahkan keluarga kami Allah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih buat kesembuhan daripada Allah. Terima kasih buat mujizat daripada Allah. Terima kasih buat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, anak-anak sekolah minggu datang kepadamu dengan mengucap syukur, naikkan pujian, menyembah Engkau, mendengar firman Allah, dan semua yang terlibat dalam acara ibadah sekolah minggu, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus memimpin ibadah sekolah minggu dan terus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi, nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
kami mengasihi Engkau Yesus. Sama-sama nyanyikan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Mengasihi-Mu Yesus, sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kasih-Mu bagi setiap kami. Kami percaya di dalam-Mu kami dikasihi, kami dikuatkan, kami ditolong Tuhan. Terima kasih, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Buka hatimu siang hari ini di hadapan Tuhan. Kasih-Nya mengalir, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah. Sambil bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hati-Mu ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kami mau melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan.
Waktu yang baik buat kami untuk duduk diam mendengarkan firman Allah. Dan kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan darah anak-Mu yang tunggal Kristus Yesus. Dan kami juga disiapkan untuk menerima firman-Mu. Berkat-Mu atas nama kami, atas nama-Mu ya Tuhan, untuk kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Iya, senang kembali dapat kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan di siang hari ini dengan segenap hati. Terambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, nanti proyektor bisa tolong ditampilkan. Keluaran 20 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti ibu bapak akan membacakan ayat yang genap. Ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, ayat 2. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Ya, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya ini bagi seorang yang berpasangan dan akan melanjutkan hubungan kepada pernikahan. Ya, ini suatu pengalaman. Mungkin dari Bapak Ibu pernah ketika dulu masih muda ya memberikan bunga kepada pasangannya. Ya, saya belum pernah ibu bapak ini dikasihi oleh Tuhan. Ya, mungkin Pak Jamal pernah kali ya sama Ibu Jamal gitu ya, ketika Ibu Jamal masih muda gitu ya, dibawa sekuntum bunga mawar diberikan kepada Pak Ibu Jamal. Bisa jadi. Iya. Ya mungkin anak muda pernah melakukannya ya, seperti memberikan ya David beli bunga gitu kan, diberikan kepada orang lain gitu. Iya, tetapi ibu bapak ini kasih oleh Tuhan, ya orang yang mengasihi itu ada sesuatu yang diberikan. Ya, dan pemberiannya ketika kepada orang yang dicintainya bukannya setengah, tetapi dengan segenap hati. Ya, hati ini diberikan kepada seorang yang dicintainya. Demikian juga kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan ada bukti sebagai cinta kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, apakah bukti atau tanda cinta kita kepada Tuhan? Ya. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca ada 3 hal yang kita dapat renungi yang menjadi tanda atau menjadi bukti cinta kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah ya setia kepada Tuhan.
Ya, setia kepada Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan. Jangan ada Allah padamu, jangan sujud menyembah kepada berhala-berhala. Setia kepada Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini diberikan, kalau kita kronologis ke belakangnya, itu banyak pengalaman-pengalaman Allah yang menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dan nenek moyangnya. Ya, jadi Tuhan sudah menunjukkan setianya, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Banyak yang Tuhan sudah berikan kepada umatnya, bangsa Israel. Ya, sebelum dia menyebutkan ayat-ayat ini, jangan ada padaku, jangan sujud menyembah kepada berhala-berhala. Tuhan sudah menunjukkan kepemimpinannya, Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas bangsa Israel. Ya, ada covenant di dalamnya. Tuhan covenant kepada umatnya. Tuhan sudah membebaskan dan Tuhan mengarahkan mereka ke tanah Kanaan. Tuhan sudah covenant kepada umatnya. Nah, ini umatnya bagaimana? Covenant enggak kepada Tuhan? Setia enggak kepada Tuhan? Ikat janji enggak kepada Tuhan? Ya, Tuhan itu covenant, ikat janji. Ya, bang siapa yang beribadah kepadanya akan diberkati oleh Tuhan. Itu covenantnya Tuhan, janji Tuhan. Tetapi apakah kita covenant kepada Tuhan, setia kepada Tuhan? Nah, ini dia. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasih setianya kepada bangsa ini. Ya, apa yang baik sudah diberikan Tuhan kepada mereka dan tidak ada yang sesuatu yang tidak baik, yang tidak ada sesuatu yang kurang baik atau yang disembunyikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka sudah mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Tetapi mereka tidak menganggap setia Tuhan itu sebagai hal yang baik. Mereka masih beribadah kepada berhala-berhala. Ya, enggak setia kepada Tuhan, padahal apa yang diberikan Tuhan kepada mereka itu sungguh luar biasa. Tidak akan pernah kekurangan. Ya, mereka daripada Tuhan. Setia Tuhan itu tidak ada tandingannya. Tidak ada Tuhan yang dapat membebaskan bangsanya keluar dari negeri perbudakan selain daripada Tuhan Allah Israel. Setianya kepada Tuhan dengan cara beribadah kepada Tuhan, menjaga kemurnian hatinya di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya di akhir zaman ini? Ya, sekarang ini kan memang segala sesuatu itu diukur dari materialistis gitu ya, dari hal-hal yang materi. Ya, memandang sesuatu itu bukannya dari sudut pandang Kristus kepada umatnya atau kepada sesamanya, tetapi banyak pemandangan bahwa ya melihat sesuatu dari sudut pandang materinya. Ada kelas-kelasnya. Ya, ilah zaman sekarang ini adalah mamon atau hal-hal yang materi. Yang menganggap hal-hal materinya melebihi daripada hal-hal yang rohani. Materi itu segala-galanya. Kalau mendapatkan materi, mendapatkan segala sesuatunya, belum tentu. Ya, orang yang mendapatkan materi, apakah dia mendapatkan segalanya? Belum tentu. Orang yang banyak uang, apakah lebih baik daripada orang yang sehat tapi hidupnya pas-pasan? Belum tentu. Ya, orang yang memuja materi di atas segala-galanya ini berbahaya, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang mengejar kekayaan melebihi dari segala sesuatunya itu berbahaya dengan cara apapun juga. Ya, mengebelakangkan hal-hal yang baik. Yang penting dia mendapatkan hal yang menyenangkan hatinya. Tetapi bagi anak Tuhan tidak demikian. Kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan bertindak sesuai dengan janjinya. Ya, Tuhan akan memberikan kepada kita kecukupan. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluarnya. Jika kita setia kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Amin, ibu bapak. Iya. Tidak akan pernah kekurangan orang yang beribadah kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Jaga kemurnian hati kita. Setia kepada Tuhan. Hanya beribadah kepada Tuhan.
Ya hati-hati kalau hati kita dicondongkan dengan kemakmuran, dicondongkan dengan segala cara untuk mendapatkan harta lebih lagi. Hati-hati ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya kita harus belajar untuk mengevaluasi kembali hati kita. Benar-benar enggak hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita, bukan harta kita. Hati-hati ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Yaitu hal yang pertama, setia kepada Tuhan, menjaga hatinya dengan segenap hati kudus di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, tidak tergantikan. Nah, yang kedua, hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya, di sini dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu negatif ya. Ya, kalimat negatif gitu ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Jadi kalau kita mau lihat dari segi positifnya, carilah Tuhan. Ya, sembahlah Tuhan. Cari wajahnya. Sebut namanya ketika kita beribadah kepada Tuhan. Buka hatimu. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan pujian. Muliakanlah Tuhan dengan penyembahan. Di dalam lubuk hati kita. Jangan batasi oleh waktu dan ruang. Semua waktu kita adalah miliknya Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Daud adalah seorang raja. Tapi dalam jalan histori sejarah perjalanan kehidupannya sebelum dia menjadi raja, dia menjadi pemimpin atau 400 orang gerombolan penjahat. Ya, orang yang sakit hati, orang yang dikejar hutang, pokoknya orang-orang yang ya kriminal lah seperti itu, 400 orang, dan Daud menjadi pemimpinnya. Iya, pemimpin atas gerombolan penyamun gitu loh. Ini Daud. Dan ini ditulis dalam sejarah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Pemimpin atas 400 orang. Ya, orangnya gak benar. Sakit hati, dikejar hutang, perampok. Pokoknya begitu deh. Ceritanya 400 orang. Ya, ketemu di Gua Adulam nih. Ya, itu lama. Daud menjadi pemimpin atas mereka. Dan sampai kepada akhir kehidupannya mereka masih setia tuh. 400 orang ini, ya mungkin ada yang meninggal dan sebagainya, tapi 400 orang ini setia kepada Daud. Nah, suatu kali ketika Daud berperang bersama 400 orang dan banyak yang lainnya ikut menjadi pengikutnya Daud begitu ya, dan istri anaknya itu dijarah. Ya, ketika mereka berperang, nah rupanya rumah atau kampungnya dijarah, istri dan anak-anaknya diangkut begitu ya. Waduh, itu suatu masalah berat. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Dan Daud berteriak kepada Tuhan. Ya, dia memuji Tuhan, dia berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan berikan jalan keluar buat saya. Jadi dia memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dia berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Sehingga dia menguatkan dirinya, dan 400 orang ini ikut bersama dengan Daud. Yang lain ini pada nggak kuat. Tetapi Daud menguatkan hatinya, memuji Tuhan, memegang firman Tuhan, dan akhirnya istri dan anak-anaknya kembali. 400 orang ini yang gak benar jadi benar ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daud menguatkan hatinya. Daud memuji Tuhan. Daud bersyukur kepada Tuhan, Daud menguatkan hatinya, dia memuji Tuhan, dia mengatakan Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan pasti memberikan kemenangan dalam kehidupan saya. Dia menguatkan hatinya. Di dalam pekerjaannya Tuhan menyatakan. Dan dia menyatakan bahwa Tuhan itu tinggi, Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung. Dan 400 orang ini yang gerombolan penjahat ini bertobat ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, oleh seorang yang suka memuji Tuhan. Pemimpin biduan. Pemazmur, ya, yang pandai bermain musik, pemimpin biduan yang memimpin jemaat memuji nama Tuhan.
masuk dalam hadirat Tuhan. 400 orang kriminal percaya kepada Tuhan, berubah, bertobat. Malah yang paling solid, yang paling setia kepada Daud. Penyembahannya itu mengubahkan orang yang lain, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, pujian, penyembahan, tetapi di dalam praktek kehidupannya pun dia memuji Tuhan. Dia nggak mundur dengan masalah. Ketika dia dihadapkan dengan rintangan, dia dihadapkan dengan permasalahan, dia tetap memuji nama Tuhan, dia tetap menyebut nama Tuhan sebagai penyelamatnya. Nggak mundur. Dia berteriak di hadapan Tuhan, penyelamatnya dia. Sehingga Tuhan menyerahkan musuh-musuhnya ke dalam tangannya. Ya. Pemimpin biduan, pemazmur. Tapi di dalam jalan kehidupannya dia juga adalah seorang profesi, seorang raja yang suka memuji nama Tuhan. Tuhan tegakkan pekerjaannya, Tuhan buka jalan. Tuhan iringi jalan kehidupannya. Hatinya di hadapan Tuhan itu lekat, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya pada saat dia ada di bait Allah di sebelah istananya. Tetapi pada saat peperangan juga dia dekat dengan Tuhan. Ketika di dalam profesinya sebagai seorang raja yang turun berperang, dia ikat Tuhan. Dia memuji nama Tuhan. Hadirat Tuhan gak dibatasi dengan waktu di tempat. Tetap ketika dia berperang, sebelum dia berperang dia memegang. Dia memegang apa? Baju efod. Dia memegang apa? Dia memegang ya tanda yang dia pada Tuhan supaya Tuhan berbicara kepada dia. Itu suatu pujian, itu suatu penyembahan di hadapan Tuhan, itu suatu hal yang baik. Bertanya di hadapan Tuhan, mencari Tuhan. Di dalam kitab Yakobus di sana dikatakan kalau engkau mau kemana, engkau mau berusaha apapun, ya sertakanlah Tuhan. Sebut nama Tuhan. Supaya Tuhan memberkati pekerjaanmu. Supaya di dalam pekerjaanmu pun ada nama Tuhan di situ. Nama Tuhan ditinggikan. Melalui pekerjaan tanganmu, bosmu diberkati oleh Tuhan. Ya, ketika kita memuji Tuhan, ya dimanapun kita berada, dalam setiap masalah kehidupan kita, Tuhan akan sertai kehidupan kita. Ya nggak mundur ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya bukannya sebagai kita di dalam rumah Tuhan, tetapi juga di dalam pekerjaan-pekerjaan kita tetap meninggikan Tuhan. Nggak mundur, tetap berteriak Tuhan adalah penyelamatku, Tuhan adalah batu karangku, Tuhan adalah kota bentengku. Ya, aku percaya akan Dia, gunung batuku, kota perlindunganku. Itu kata-kata di dalam peperangan di ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Ya itu dibawa di dalam mazmur, dalam puji-pujian di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Ya, dia menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, mencari akan Tuhan sampai dia mendapatkannya. Haus dan rindu akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan Tuhan dalam kehidupanmu, pengalaman-pengalaman yang dahsyat, peneguhan yang daripada Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Jangan kita merasa cukup ya dengan ibadah seminggu sekali. Tetapi dalam kehidupan kita, keseharian kita merasa haus dan lapar akan Tuhan. Mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Daud katakan, dia menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Itu benar enggak ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan? Tuhan menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Itu firman Tuhan bukan? Firman Tuhan, tapi itu kenyataan. Itu kenyataan. Kenyataan. Di hadapan lawannya Tuhan menyediakan hidangan. Itu berarti luar biasa. Tuhan menyertai kehidupan Daud dengan luar biasa. Di depan musuhnya sekalipun. Iya. Waktu dia menjadi seorang raja, berprofesi sebagai seorang raja yang berperang melawan banyak musuh, Tuhan menyediakan hidangan baginya di hadapan musuhnya. Meneguhkan perjanjiannya. Ya di dalam setiap profesi kehidupan kita pun sama ibu bapak dikasih oleh Tuhan.
Tuhannya Allahnya Yakub, Tuhan Allahnya Daud, demikian juga Tuhan Allahnya kita yang di dalam Kristus Yesus. Amin. Iya, Tuhan yang menjadikan kita kuat, Tuhan yang mengangkat kehidupan kita, Tuhan yang memberikan kepada kita solusi. Tuhan yang memberikan kepada kita jalan keluar. Oleh karena itu ibu bapak yang dikasih Tuhan sama seperti Daud, cari Tuhan. Sebut namanya. Jangan dibatasi hanya di gereja ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya cari juga di hadapan Tuhan di dalam usahamu. Di dalam tokomu. Di dalam tempat engkau mengajar, sebut nama Tuhan. Karena Tuhan juga ada Allah di dalam semua profesi yang kau lakukan. Amin. Iya. Jangan kita menganggap bahwa Tuhan itu dahsyat ketika kita menyembah Tuhan. Tetapi dalam profesi kita tidak. Sama. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu itu tetap pekerjaan kita pun. Di dalam setiap profesi kita pun. Tuhan itu ada Allah yang sama. Amin, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan menunggukan jalan-jalan kehidupan kita di setiap profesi yang kita hadapi. Amin. Sebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan. Saya percaya janji Tuhan itu berlaku buat kita. Kalau Tuhan katakan kaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah. Memang demikian. Karena apa? Karena Allah yang setia terhadap kehidupan kita. Dia yang meluruskan jalan-jalan kehidupan kita. Apabila ia jatuh tidak akan pernah tergeletak sebab tangannya menopang kehidupanmu. Memang Allah. Yuk cari Tuhan. Lekat dengan Tuhan. Rindu akan Tuhan. Jangan dibatasi dengan hanya seminggu sekali. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Setiap hari. Itu hal yang kedua. Ya hidup dalam hadirat Tuhan. Nah hal yang ketiga ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Mengenal Tuhan. Secara pribadi. Quality time with Jesus. Ya, kalau seorang yang mengasihi pasti ia akan memberikan waktunya. Betul? Kepada orang yang dikasihi, dikasihinya. Ya, apakah bekerja terus? Enggak ada quality time gitu ya. Enggak lah. Ya, hari Sabat, hari Minggu quality time kita dengan Tuhan. Enggak selalu, wah disikat, wah ada waktunya. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita enggak menyediakan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Ya ada, ini cerita saya cukup merasa apakah benar. Tapi ini memang cerita benar ibu bapak yang dikasih Tuhan. Saya bacanya di CNN gitu. Ya ada seorang suami istri nggak ngomong tuh 20 tahun. Ya, suami istri nggak ngomong 20 tahun kepada istrinya. Jadi suami nggak ngomong selama 20 tahun kepada istrinya. Ya diusut. Kenapa? Rupanya istrinya lebih utamain anak-anaknya ketimbang suaminya. Jadi suaminya cemburuan. Ya, cemburuan ini kepada apa? Kepada anak-anaknya. Jadi nggak ngomong sama 20 tahun tuh. Ya karena cemburuan kepada anak-anak, jadi dia lebih utamain anak-anak ketimbang pasangannya. Jadi nggak ngomong 20 tahun. Dan itu memang real ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Iya, kadang memang kita seperti itu juga di hadapan Tuhan. Kita lebih mengutamakan pelayanan, ya kan? Iya, waktu kita bersama dengan Tuhan, mana waktu kita bersama dengan Tuhan? Iya, lebih mengutamakan anak-anak ketimbang pasangan kita begitu. Iya. Demikian juga dalam kehidupan rohanian, ya lebih mengutamakan pelayanan daripada kita bersama dengan Tuhan. Ya, yang dibicarain anak-anak melulu gitu. Ya kapan bersama dengan pasangan, kapan kita bersama dengan Tuhan? Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ada lagu, ini lagu zaman dulu ya, yang mengatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Ini refnya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Itu kalau kita renungi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, gak ada yang bisa membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak ibu bisa balas kebaikan Tuhan? Ada yang bisa di sini yang bisa balas kebaikan Tuhan? Ada? Ada? Nggak bisa. Iya, kalau dia berikan perintah ini kepada kita itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Dan kasihnya sangat besar. Apakah kita dapat membalas kebaikan-kebaikan Tuhan? Nggak bisa. Walaupun kita memberikan yang terbaik yang kita punya kepada Tuhan, nggak sebanding ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Nggak sebanding. Mari ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bagi berdiri bersama-sama. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Ya bisa ibu. Oh bisa. Oh ibu bisa. Oke. Ini lagu lama ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Saya waktu mendapatkan ayat ini, saya banyak berdoa, Tuhan kalau bisa janganlah. Kalau Tuhan ngomong nggak bisa balas. Malu ngomong sepertinya. Nggak bisa karena sebanding nggak sebanding setia kita dengan Tuhan. Tetapi apa yang dapat kita lakukan buat Tuhan? Apakah dengan segenap hati kita memuji Tuhan cukup? Enggak cukup. Apa yang dapat kita bisa lakukan buat Tuhan? Enggak bisa. Enggak cukup. Haleluya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan.
mampukan kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memampukan kami untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami dengan kasih yang besar, dan kesetiaan Tuhan tidak terukur dengan pikiran kami. Tuhan, terima kasih. Sampai saat ini Tuhan terus menyertai kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan umat-Mu. Saat kami mendengarkan firman Allah, kuasa Tuhan mengalir. Tuhan, nyatakanlah kuasa kasih kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Ada di antara kami yang saat ini dalam rumah Tuhan sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan itu mengalir. Mujizat Tuhan boleh terjadi. Tuhan Allah yang setia menepati janjinya. Ketika kami sakit, Engkaulah penyembuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Allah ada di sini. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mencintai kita. Allah setia dan Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Allah untuk mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Mampukan kami untuk berjalan menuju ke rumah Tuhan, beribadah kepadamu sebagai wujud nyata cinta kasih kami kepadamu. Tuhan tidak minta banyak daripada kehidupan kami, bahkan Engkaulah yang memberikan banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menyentuh hati kami masing-masing. Dan terima kasih buat hadirat Allah yang kudus. Kepada Engkau Allah kami, Allah yang kudus. Yesus Kristus Allah yang kudus. Kuasa nama-Mu kudus. Di dalamnya ada kuasa Allah. Di dalamnya ada kemenangan daripada Allah. Tuhan, kami ingin hidup bersama dengan Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk setia berjalan bersama dengan Engkau. Bukan hanya sekali 2 hari, selalu dan selalu hidup berdampingan dengan Engkau. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih Tuhan terus melekat di hati kami. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Rahmat dan kuasa ilahi menyampaikan firman Allah. Kebenaran firman Allah hidup dalam kehidupan kami, dan kami akan mengimani bersama-sama di dalam nama Yesus. Berkat Allah untuk kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Rahmat. Tuhan memberkati Bapak dalam keluarga dan pelayanan berlimpah-limpah. Kita akan segera mempersiapkan persembahan kita. Saya undang petugas persembahan untuk boleh maju ke depan. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Tommy akan berdoa buat persembahan. Kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Kita satu dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau, bahkan mendengar firman-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, pakai tangan-tangan kami untuk memberi, untuk memperluaskan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Cita dan ucapan syukur di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira, kebaikan-Mu melebihi dalam samudra. Selamanya
syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan. Kami memuji, mari bertepuk tangan bersama. Betapa baiknya Kau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih buat setiap persembahan yang Bapak Ibu sudah bawa ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Waktu selanjutnya saya undang Ibu Gembala untuk boleh maju ke depan berdoa bersama-sama. Untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Mampukan kepada kami ya Tuhan untuk mengimani bahwa Tuhanlah memberikan kepada kami kemenangan yang besar. Tuhan dapat, Tuhan sanggup karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhanlah memberikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami setia. Setia mengiring Engkau supaya kami melihat, merasakan, mengalami. Bukan dari kata orang saja kami mendengar, tapi kami mengalami perkara yang besar yang Allah lakukan dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dan di dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang dapat melakukan itu dalam kehidupan kami. Hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Tuhan kami meminta, hanya kepada Allah kami bergantung untuk hal ini terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat memuliakan Allah ketika berkat itu datang dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat lagi, lebih mencintai, lebih mengasihi Engkau, dan lebih lagi menghormati Allah dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Jadikan ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan yang berasal daripada Allah. Kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus memampukan kami. Kuasa yang berasal daripada nama Yesus menyanggupkan kami, sehingga kami boleh ada dalam hadirat Allah, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mengimani segala berkat yang kami butuhkan. Allah lah yang sudah menyiapkan, dan kami mengangkat iman kami, dan kami mengambil dengan iman segala berkat yang kami butuhkan sudah turun dalam kehidupan kami. Allah kami yang besar melakukan itu bagi kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah pertama dan kedua dengan kuasa Allah yang luar biasa. Sebentar lagi umat-Mu akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan ada di antara kami Tuhan mungkin bepergian, ada kesibukan, kegiatan yang lain. Sertailah umat-Mu Allah. Setiap hari kami mohon perlindungan daripada Allah buat umat-Mu. Setiap hari kami mohon penyertaan Allah atas kehidupan kami. Setiap hari kami mohon melihat agar kami dapat melihat kehadiran Tuhan di dalam pribadi dan dalam keluarga kami dan juga dalam pelayanan kami. Sehingga kami dapat mengatakan dan bersaksi, Allahku hidup, Yesus Kristus ajaib yang dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang ajaib, berkatilah umat-Mu. Tuhan Yesus yang ajaib, sertailah umat-Mu. Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan jangan tinggalkan kami. Tuhan Yesus yang ajaib, kepadamu lah kami berserah. Tuhan Yesus yang ajaib, kepadamu lah kami bergantung. Tuhan Yesus yang ajaib, kepadamu lah kami menaruh harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus segala yang baik turun atas kehidupan kami. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Mari kita pandang dia. Lihat dia dengan imanmu. Dia sedang mencurahkan berkat sesuai dengan kebutuhanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena engkau datang ke rumah Tuhan dengan kerinduan yang dalam. Untuk berjumpa dengan Tuhan, memuji-muji Allahmu. Sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus akan engkau alami setiap hari dalam hidupmu. Dan Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup setia kepada Allah. Mengiring dia selama-lamanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Allahmu Yesus Kristus yang ajaib menyertai hidupmu. Haleluya.